Halo semuanya, setelah sekian lama admin tidak upload video, kali ini admin akan aktif lagi melanjutkan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5. Tentunya admin akan memulai dari spoiler episode 81. Namun, sebelum kita mulai, admin akan cerita sedikit. Channel Pastel ID bukan milik admin lagi. Itu sudah dijual, jadi admin tidak punya urusan lagi dengan channel itu. Terserah kalian masih mau mengikuti atau tidak, itu hak kalian. Oke, mari kita lanjutkan spoiler episode 81 yang akan tayang minggu depan. Sebelumnya, kelompok Shoyan telah selesai berurusan dengan Yingsan tua di wilayah Sudut Hitam. Setelah itu, mereka akhirnya kembali ke Akademi Jianan. Melewati kota damai, kelompok Shoyan akhirnya memasuki akademi luar dan disambut oleh banyak murid serta tetua Hugan. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Hugan, mengapa kamu masih begitu basa-basi? Suchan tersenyum dan menjawab ketika dia melihat orang tua yang akrab dengan Shoyan ini. Shoyan menyapa wakil kepala sekolah. Shoyan tersenyum dan menengkupkan tangannya pada Hugan. Setelah berinteraksi sebentar, Suchan akhirnya membawa kelompok Shoyan memasuki akademi dalam. Gerbang Pan, aku bertanya-tanya, bagaimana keadaan Gerbang Pan saat ini? Hati Shoyan diam-diam menjadi berapi-api ketika dia memikirkan faksi yang telah dia dirikan. Di bawah pimpinan Suchan, kelompok Shoyan akhirnya memasuki akademi dalam tanpa halangan apapun. Kamu dapat menemukan orang sembarangan dan menanyakan lokasi markas Gerbang Pan. Setelah kamu bertemu dengan semua orang, kamu dapat datang ke aula tetua akademi dalam untuk mencariku. Suchan tidak menunggu jawaban Shoyan. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan memimpin dokter terkecil, Xiaoli dan semua orang ke bagian yang lebih dalam dari akademi. Shoyan dan mengirim punggung Suchan dan sisanya pergi. Setelah itu, dia berjalan dan bertanya sembarangan pada murid yang dia temui. Di mana letak markas Gerbang Pan? Anak kecil ini, apakah dia murid baru? Dia sebenarnya tidak menyadari lokasi markas Gerbang Pan. Murid itu akhirnya bergumam pelan ketika dia melihat punggung Shoyan menjauh. Shoyan akhirnya mengikuti arah petunjuk. Dari jauh, dia sudah mendengar sorak-sorai. Ketika dia mendekat, di tengah-tengah platform tinggi, ada seorang wanita berbaju biru yang sedang menyempurnakan pil obat. Ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 4, Sky Chi Pill. Shoyan dengan lembut mengendus dan bergumam. Pada saat ini, perhatian wanita berpakaian biru jelas ditempatkan pada kuali obat. Kekuatan spiritualnya mengendalikan api dan dengan hati-hati menyusun pil obat. Kemudian, dia memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat bundar terbang keluar dari kuali, akhirnya mendarat di tangannya. Namun sayang, tatapan Shoyan menyapu pil obat di tangan wanita itu, menggelengkan kepalanya sedikit. Shoyan tiba-tiba merasa sekelilingnya menjadi sedikit tenang. Dan sepasang mata dingin menatapnya dengan acuh tak acuh. Katakan, apa yang disayangkan? Shoyan melirik wanita berpakaian biru. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekelilingnya. Jika kamu lebih tepat dengan kontrolmu terhadap nyala api, dan memperpanjang waktumu untuk membentuk pil, kualitas pil ini akan sedikit lebih baik. Wajah Xinlan langsung berubah jelek. Siapa kamu? Ini adalah markas Gerbang Pan. Aku datang untuk mencari seseorang. Hujia dan Wu Hao minta mereka untuk menemuiku. Shoyan menggosok kepalanya dan tersenyum ketika dia menjawab. Xinlan dan wajah orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh. Senior Hujia dan Wu Hao biasanya sangat sibuk, tidak mudah untuk melihatnya. Shoyan tertawa pahit setelah mendengar ini. Segera dia berjalan menuju kerumunan, menuju aula. Namun dalam kerumunan itu, Xiaomei berdiri terpaku. Air matanya mengalir saat menatap tajam Shoyan. Xiaomei, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Sepupu Xiaoyan, apakah itu benar-benar kamu? Xinlan tanpa sadar merajut alisnya. Xiaoyan? Sepupu Xiaoyan? Semua orang yang hadir tahu bahwa Xiaomei adalah sepupu Xiaoyan dan pendiri Gerbang Pan. Segera suasana di aula yang luas dan terang menjadi menggairahkan. Beberapa tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul pada Xiaoyan. Kamu benar-benar ketua? Xinlan yang menggunakan tatapan yang tidak biasa akhirnya bertanya. Mengapa?
Apakah aku tidak terlihat seperti dia? Xiaoyan menatap Xinlan dan tanpa sadar menggoda. Wajah Xinlan menjadi sedikit merah. Kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung itu. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan berbicara, namun suara pintu didorong keras terdengar. Wu Hao dan Hu Jia segera muncul. Bocah, kamu akhirnya kembali. Kamu telah menjadi ahli doang selama 2 tahun ini. Selamat. Xiaoyan mengangkat cangkir tehnya tersenyum dan menghela napas. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Hu Jia merengguk mulutnya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum lembut. Itu benar, berapa lama kamu akan tinggal di Akademi Dalam kali ini? Wu Hao tersenyum dan berkata, aku tidak akan lama tinggal. Setelah aku menyelesaikan masalah di tempat ini, aku berencana menuju ke benua untuk mencari api surgawi. Api surgawi ya? Sebuah cahaya melintas di mata Xinlan setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah bertemu dengan Wu Hao dan lainnya, Xiaoyan bergegas ke kompleks tetua Akademi Dalam untuk bertemu tetua pertama. Tetua pertama, kepala sekolah tidak di akademi kan? Ya, dia selalu suka berkeliaran di semua tempat. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Mengapa? Apakah kamu mencarinya? Xiaoyan menghela napas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan mengungkapkan titik hitam aneh di dadanya. Kamu diracuni? Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat masalah ini dari awal sampai akhir. Ahli Douzon. Suqian secara bertahap menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Tidak ada ahli Douzon di akademi selain kepala sekolah. Jika tidak ada ahli Douzon untuk membantu, aku mungkin hanya bisa menggunakan metode lain, menemukan api surgawi lainnya. Menemukan api surgawi lebih mudah diucapkan daripada melakukannya. Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu? Mata Xiaoyan sedikit menyusut ketika dia mendengar ini. Tinju di bawah lengannya perlahan diperketat. Guru telah jatuh ke tangan Hall of Soul. Suqian juga menghela napas pelan saat dia melihat cara Xiaoyan. Gurumu punya banyak teman saat itu, cukup banyak orang kuat, dan dia juga mempunyai teman dekat saat itu. Orang itu akan sangat membantu ketika kamu mencoba menyelamatkan gurumu nanti. Siapa? Xiaoyan bertanya dengan sikap kaget. Feng Junje. Suqian berbicara dengan suara yang dalam. Feng Junje? Hati Xiaoyan melonjak sedikit setelah mendengar nama ini lagi. Betul, jika kamu dapat menemukannya. Dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia segera tersenyum pahit. Aku akan mencoba yang terbaik. Kemudian Suqian menjelaskan tentang informasi api surgawi yang dia ketahui pada Xiaoyan. Api 9 naga petir yang dimiliki oleh Burning Flame Valley. Namun ketika mereka masih berdiskusi tentang api surgawi, sebuah suara tiba-tiba bergema. Meskipun api 9 naga petir adalah api surgawi, jejak spiritual darah yang sangat istimewa telah ditempatkan di atasnya oleh Burning Flame Valley selama beberapa ratus tahun. Kecuali seseorang telah berlatih metode Qi Burning Flame Valley, tidak mungkin bagi seseorang untuk benar-benar memilikinya. Ekspresi Xiaoyan dan Suqian berubah sedikit setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan meringkuk tangannya yang menghadap pintu. Kemudian kekuatan hisap melonjak keluar, pintu terbuka dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa tersedot. Akhirnya lehernya dengan kuat dipegang oleh tangan Xiaoyan. Kamu? Mengapa itu kamu? Ini sebenarnya kamu, gadis kecil, lelucon apa ini? Tempat ini adalah salah satu tempat paling penting di Akademi Dalam. Suqian di samping juga menegur. Xinlan dengan lembut menggigit bibirnya. Kakek Su, Xinlan baru saja menerobos masuk secara tidak sengaja. Apakah itu pertama mengenalnya? Xiaoyan tanpa sadar terpana ketika mendengar cara Suqian berbicara pada Xinlan. Ya, gadis ini adalah cucu dari seorang teman lamaku. Dia memintaku untuk merawatnya. Suqian tersenyum pahit dan mengangguk. Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Dia segera melepaskan tangannya yang masih melilit di leher Xinlan. Kamu seharusnya mengkonsumsi pil obat yang bisa menyembunyikan auramu. Wajah Xinlan tanpa sadar memerah sedikit di bawah fokus mata Xiaoyan. Aku memang datang dan menguping dengan sengaja. Kenapa kamu sangat galak? Selain itu, jika kamu berencana untuk menaruh perhatian pada api 9 naga petir, kamu hanya akan berakhir menyinggung faksi yang kuat tanpa alasan.
Hati Xiaoyan segera tenggelam ketika dia mendengar ini. Tentu pertama, apakah yang dikatakannya benar? Wajah Suqian dipenuhi dengan ketidakpastian, dia hanya bisa tersenyum pahit. Jika Xinlan mengatakan bahwa seperti itu, maka itu pasti benar. Xinlan berasal dari dataran tengah benua Douqi. Burning Flame Valley terletak di daerah itu. Dataran tengah? Nama asing yang menyebabkan Xiaoyan agak tersesat. Kamu harus memiliki sesuatu untuk dikatakan, bukan? Ekspresi Xinlan secara alami berubah merah ketika ditatap oleh Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar ingin menemukan beberapa petunjuk tentang api surgawi? Namun, jika kamu ingin petunjuk dariku, kamu harus berjanji untuk membantuku dengan satu hal. Bicaralah, Xiaoyan tidak ragu saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Bantu klanku kembali ke kursi tetua di Menara Vil sekali lagi. Tangan halus Xinlan tiba-tiba mengeras. Suara yang jelas namun cemas tiba-tiba terdengar di aula. Jika kamu bersedia membantuku, aku akan memberimu petunjuk tentang api surgawi. Aku tidak menyadari betapa sulitnya untuk membantu klanmu mendapatkan kembali posisi kursi tetua di Menara Vil. Namun, aku dapat menjamin, selama kamu memberiku petunjuk yang berguna tentang api surgawi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tubuh Xinlan bergetar ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Terlepas dari apakah usaha ini membuahkan hasil, dia setidaknya membawa sedikit harapan pada klannya. Kemudian, Xinlan menjelaskan mengenai api surgawi yang dia ketahui. Api surgawi yang aku sebutkan ini terkait dengan Menara Vil. Di sana ada satu api surgawi yang saat ini tanpa pemilik meskipun terkait dengan Menara Vil. Selama kamu memiliki kemampuan, bahkan Menara Vil tidak akan keberatan dengan hal ini. Nama api surgawinya adalah 3000 Burning Flame. 3000 Burning Flame? Xiaoyan awalnya terkejut ketika mendengar nama ini. Ekspresi memanas tiba-tiba meletus di mata hitam gelapnya. Senyum di wajah Xinlan semakin melebar ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. Itu benar, itu adalah api surgawi menempati peringkat ke-9. Apakah kakak Xiaoyan tertarik? Mana mungkin tidak ada manusia yang tidak tertarik padanya. Xiaoyan tidak menyembunyikan minatnya, dia hanya tersenyum. Sebenarnya Menara Vil juga sudah buntu dengan api surgawi ini. Sudah beberapa kali mereka mencoba untuk menaklukkannya. Namun itu semua sia-sia, mereka hanya bisa menyegelnya. Oleh karena itu, mereka mengadakan pertemuan alkemis setiap 30 tahun. Dan siapa yang masuk 10 besar akan memiliki hak untuk mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame. Kakak Xiao, apakah petunjukku sepadan dengan jaminanmu? Xinlan tersenyum melicik dan menanyakan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat, sesaat kemudian dia tertawa keras dan mengangguk. Baiklah, ini sudah agak terlambat hari ini, kalian harus pergi dan istirahat dulu. Suqian melambaikan tangannya. Xiaoyan dan Xinlan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka membungkuk sebelum perlahan mundur dari ruang pertemuan. Langit sudah menjadi gelap setelah Xiaoyan keluar dari ruang pertemuan dan kembali ke kamarnya. Dia kemudian duduk bersila dan menjentikan jarinya. Segera sepasang sayap tulang 10 kaki muncul di depannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan sebuah gulung emas mengkilap muncul yang berisi penyempurnaan dari Skybird Nine Flying Wings. Setelah mempelajari sesaat gulungan, tatapannya kemudian fokus pada tulang giok. Hal pertama untuk menyempurnakannya adalah dia harus menyingkirkan sisa aura di dalam sayap tulang giok ini. Sekali lagi, tatapan Xiaoyan terfokus pada tulang sayap. Tangannya kemudian membentuk beberapa segel dan segera menutup matanya dan melakukan kontak. Dunia ilusi segera muncul setelah dia menutup matanya. Udara di sekitar berfluktuasi, kemudian membentuk kumpulan warna abu-abu. Sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk. Dalam sekejap, itu sudah menjadi binatang raksasa dan mengaum dengan keras. Teng, sosok binatang raksasa menghantam penghalang energi Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap tajam pada sosok ilusi binatang sihir yang sedang menyerang. Segel di tangannya tiba-tiba berubah. Api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan membungkusnya, kemudian bertabrakan dengan sosok ilusi binatang sihir sebelum akhirnya mulai redup dan menghilang. Setelah menyingkirkan sisa-sisa aura di dalam sayap tulang giok, Xiaoyan kemudian membakarnya dengan Blaze Lotus. Setelah pembakaran selama 2 jam, sayap tulang giok akhirnya meneteskan gel sampai membentuk cairan kolam kecil di bawahnya. Senyum lega muncul di wajah Xiaoyan saat dia mengamati kolam cairan giok. Kemudian dia membalik tangannya dan lebih dari 10 tulang warna perak muncul dan melemparkannya ke dalam api.
Tulang warna perak ini adalah tulang binatang sihir dengan afinitas petir. Selanjutnya, dia mengambil waktu untuk mengambil pil. Setelah periode waktu ini berjalan dengan mulus, dia akan dapat mengukir Skybird Nine Flying Wings. Xiaoyan perlahan membuka matanya setelah 2 hari 2 malam. Kekuatan spiritualnya perlahan menyebar dengan cepat menyerbu nyala api. Kemudian cairan giok bergetar hebat selama setengah jam sebelum berubah menjadi sepasang sayap tulang besar. Kemudian Xiaoyan menggigit jari tengahnya dan tetesan darah segar mendarat di sayap tulang. Segera itu melasat ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang membakar di pundaknya setelah sayap tulang masuk. Sayap awan ungunya bahkan dikeluarkan secara paksa dan digantikan dengan sayap tulang besar di punggungnya. Sayap tulang dengan lembut mengepak sebelum menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi 2 garis halus yang masuk ke tubuh Xiaoyan dan menghilang. Setelah sayap tulang memasuki tubuhnya, Xiaoyan tanpa sadar melepaskan sedikit senyum. Dengan kecepatannya saat ini dan sayap tulang, sepertinya dia bisa menyaingi kecepatan Dozong. Xiaoyan menghela napas lembut setelah mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju pintu kamar dan membukanya. "Kamu akhirnya keluar." Suara lembut dokter perkecil terdengar. Xiaoyan hanya tersenyum dan berjalan menuju dokter perkecil. "Itu benar, tetua pertama Sucian mengatakan kamu harus pergi dan menemukannya di ruang pertemuan jika kamu keluar. Mereka sedang mendiskusikan cara menyelesaikan masalah terkait Skytree Opening Tower." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Kemudian dia melambaikan tangannya. "Ayo kita pergi bersama." Dalam pertemuan aula tetua akademi, Sucian memberikan saran pada Xiaoyan untuk mengisi pot pertemuan api yang dibuat oleh Hall Guardian Akademi Dalam. Selama Xiaoyan menggunakan esensi api jatuh ke dalamnya, itu akan tetap menyala selama seseorang menuangkan douchi mereka ke sana saat berlatih. Setelah menyelesaikan diskusi, suasana di ruang pertemuan menjadi jauh lebih santai. Tawa dan obrolan berlanjut selama sekitar setengah jam. Namun tepat ketika Xiaoyan akan pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dan dengan kasar didorong terbuka. Segera wajah dingin Xiaoli dengan cepat berjalan masuk. Semua orang di aula terkejut ketika mereka melihat ekspresi Xiaoli. Apa yang terjadi? Mata Xiaoli berkeliaran di sekitar ruangan. Itu berhenti pada Xiaoyan dan Sucian. Menurut informasi yang aku peroleh, lembah api iblis kelihatannya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Kelihatannya, bajingan tua Han Feng telah mengundang iblis hantu tua untuk keluar. Ekspresi semua orang di aula tiba-tiba berubah saat kata-kata ini terdengar.